Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal persiapan US SMP paket yang keempat. Untuk kalian yang ketinggalan paket 1, 2, 3-nya, silakan buka linknya di deskripsi ya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Soal yang pertama, nilai matematika siswa disajikan dalam tabel berikut. Banyak siswanya kita belum tahu median data di atas. Oke, median itu ialah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Sehingga kita harus tahu dulu berapakah jumlah siswanya atau banyak data di kelas tersebut. Oke, kita jumlahkan ya. 2 kita jumlahkan sama 4, 6, kemudian 11, 16, 25, 28, dan 32. Jadi total siswanya ada 32. Ketika datanya ini genap, kalau 32 kita bagi 2 kan 16. Artinya kita ambil data ke-16 ditambah dengan data yang ke-17 dibagi sama 2 untuk cari mediannya. Data yang ke-16-nya ada di mana? Ada di sini. Nah, yaitu si 7, kemudian sebelahnya berarti data yang ke-17, yaitu si 8. Sehingga 7 ditambah 8 kita bagi sama 2, hasilnya 7,5. Sehingga median data tersebut ialah 7,5 ya. Oke, soal selanjutnya. Rata-rata nilai siswa 972, 9A72, rata-rata nilai 15 siswa kelas B 9B adalah 80. Jika nilai digabungkan rata-ratanya menjadi 75. Oke, ini tentang rata-rata gabungan. X gabungan berarti F1 dikali dengan X1 ditambah dengan F2 dikalikan dengan X2 dibagi F1 ditambah sama F2. Ini rumusnya. Oke, kemudian dari soal itu apa yang kita dapatkan? Rata-rata nilai siswa kelas 9 ada 72. Berarti itu menjadi X1 72. Kemudian F1-nya kita nggak tahu, kita masalkan aja P ya. Oke, kemudian rata-rata nilai 15 siswa itu menjadi F2 yaitu 15. Kemudian rata-rata kelas B-nya si 80 itu menjadi X2 yaitu 80. Jika digabungkan rata-ratanya menjadi 75, itu X gabungannya yaitu 75. Kita substitusikan aja, 75 sama dengan F1-nya kita P, X1-nya 72, ditambah dengan 80 dikalikan sama 15, dibagi sama P ditambah dengan 75. P ditambah dengan 15, sorry, ini 15. Kita kalikan ke sini, sehingga 75 dikalikan P ditambah 15 sama dengan 72P ditambah 1200. Kita jabarkan menjadi 75P ditambah dengan 1125 sama dengan 72P ditambah dengan 1200. Kita satukan P-nya menjadi 75P dikurang 72P sama dengan 1200 dikurangin 1125. Sehingga 3P sama dengan 75, P-nya sama dengan 25 orang. Jadi banyak siswa kelas 9A adalah 25 orang. Soal selanjutnya. Suatu kerucut memiliki diameter alas 14, diameternya 14 sehingga jari-jarinya 7. Tingginya 24. Oke, kita gambar dulu kerucutnya kurang lebih seperti ini. Kerucutnya ini tingginya, ini panjang garis pelukisnya atau S-nya, ini jari-jarinya. Siku-siku di sini, jari-jarinya 7, tingginya 24. Ketika ditanya luas permukaan itu jadi dari luas alas ditambah dengan luas selimut. Oke, karena alasnya berbentuk lingkaran jadi PR kuadrat, luas selimutnya PRS. Sehingga ini menjadi Pi kali R buka kurung R ditambah S. Nah, ini rumus untuk luas permukaan kerucut ya. Oke, di sini kita belum punya S-nya, bisa kita cari pakai Pitagoras, akar dari 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Kalau kalian jabarkan, ini dapatnya nanti 25 cm. Tinggal disubstitusikan aja, Pi-nya biarkan Pi, karena di optionnya Pi semua. R-nya tadi kita punya 7 dikali buka kurung 7 ditambah 25. Sehingga 7P dikalikan sama 32 hasilnya 224 Pi ya. Oke, jawabannya yang C. Oke, next. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka. Luas minimum karton. Berarti kita cukup cari luas selimutnya aja. Luas selimutnya itu berarti keliling alas kalian kalikan sama tinggi. Jadi alasnya si segitiga ini.
12, 5, berarti yang miring ini pasti 13 ya. Oke, berarti keliling alasnya tinggal 13 ditambah 5 ditambah dengan 12 dikalikan tingginya si 22. 13 tambah 5, 18, 30 dikalikan sama 22 berarti 660 cm persegi yang A ya. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti AB sama dengan BC sama dengan 10 cm. Karena dia siku-siku sama kaki, berarti kalau kalian cari AC-nya pakai Pitagoras, itu akar dari 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan akar dari 200. AC-nya berarti 10 akar 2 ya. Nah ini kita pegang dulu, AC 10 akar 2. CD merupakan garis bagi sudut C. Kalau garis bagi berarti sininya sama besar. Sehingga sekarang kita fokus ke segitiga yang pertama DBC. Kemudian segitiga yang kedua itu EDC. Nah, karena dia sudutnya sama besar, kemudian panjang sisinya juga sama, kita bisa katakan DBC itu akan kongruen dengan segitiga EDC. Kenapa? Karena lihat aja, sudut B-nya sama dengan sudut E sama dengan 90 derajat, kemudian sudut C sama juga sudut C, gitu. Kemudian panjang sisinya, ya tadi ya, karena dia kongruen berarti BC akan sama dengan CE, akan sama dengan 10 cm. Kemudian yang tegap, yang BD ini kita mau cari BD. BD akan sama dengan juga DE. BD akan sama dengan DE. Nah, sekarang kalian lihat segitiga yang Abi arsir ini, segitiga yang ADE. Oke, itu segitiganya siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Sehingga si DE akan sama dengan si AE, juga akan sama dengan si BD. Sehingga untuk mencari panjang sisinya ini tinggal AC kita kurangin sama si CE. Karena AC-nya tadi kita punya dari yang sini ya. Dari yang 10 akar 2 kurangin yang CE-nya 10. Udah, nggak bisa dipapakan lagi. Jadi jawabannya yang 10 akar 2 kurangin 10. Jawabannya yang B. Oke, semoga jelas. Selanjutnya, perhatikan gambar daerah yang diarsir. Itu namanya bidang diagonal. Oke, perhatikan gambar agar terbentuk jaring-jaring balok, bidang yang harus dihilangkan. Oke, nomor 4 sama nomor 9 ini bisa kita hilangkan, berarti si 1 juga bisa kita hilangkan. Jawabannya yang C. Oke. Perhatikan limas berbentuk persegi keliling alasnya 72, berarti panjang sisi alasnya tinggal dibagi 4 aja, yaitu si 18 cm. Sehingga ini 18, ini juga 18, TP-nya ini dia 15. Volume, oke, volume limas itu sepertiga dikali dengan luas alas dikalikan sama tinggi. Nah, tingginya yang ini ya, kita belum punya tingginya, jadi harus dicari dulu tingginya di sini. Ini 18 bagi 2, 9. Berarti tingginya akar kuadrat dari 15 kuadrat kurangkan sama 9 kuadrat. 225 dikurangin 81, 144 ya. Tingginya 12 cm. Dah, substitusikan aja nilai-nilainya. Jadi volume per 3, luas alasnya persegi berarti 18 kalikan 18 dikalikan tingginya 12. Coret-coret ini dia 4. 324 dikalikan sama 4. 1296 cm persegi. Kubik ya. Karena dia volume. 1296. Oke, jawabannya yang D. Oke. Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti pada gambar. Kebun tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000 per meter persegi hasil penjualan. Berarti kita cari luasnya. Ini luas yang pertama, luas yang kedua. Luas yang pertama berarti alas dikalikan tinggi bagi 2. Alasnya ini 6, ininya 10 ya. Berarti 6 dikalikan 10 kita bagi 2 berarti 30 meter persegi. Kemudian luas yang kedua juga sama, segitiga alas kali tinggi bagi 2. Yang besar alasnya dia 12, tingginya berarti 10 tambah 10 yang di sini. Jadinya 20 kita bagikan sama 2, 120 meter persegi. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 150 meter persegi. Nah, ini tinggal kita kalikan sama harga per meternya. 150 kalikan 200, hasilnya 30 juta rupiah. Oke, gampang. Perhatikan bangun trapesium ABCF dan layang-layang FCD. Jika panjang CE-nya 21, mana CE-nya 21, keliling bangun. Oke, kalau keliling itu tambahkan sisi-sisinya aja.
Oke, kita cek ini 22, 18, berarti ininya 8, ini juga 8. Oke, karena ini berarti kita harus cari CO dulu ya. Oke, kita harus cari CO dulu, itu akar dari 17 kuadrat kurangin 8 kuadrat. Jadi akar dari 289 dikurangin sama 64, yaitu akar dari 225, hasilnya 15 cm. Berarti si CO ini 15, ininya dia 6. Terus yang miring 8 sama 6 berarti ini dia Pitagoras ya, ini dia 10, ini dia 10. Oke, yang namanya keliling itu jumlahkan sisi-sisinya aja. Jumlahkan panjang sisinya. Oke, yang bawah ya, yang AB berarti sama dengan CO, ini dia 15. Kita jumlahkan yang AB lingkarin. Ini 15 tambah 22 tambah 17 tambah 10 tambah 10 tambah 14. Jadi jumlahkan aja sisi-sisi yang berada di pinggirnya gitu loh. Silakan dijumlahkan hasilnya berapa? 88 cm ya. Oke, jawabannya yang C. Oke, next. Perhatikan gambar besar sudut BAC. BAC-nya yang ini. Kita cari yang ini dulu, 100, karena dia ini lurus berarti jumlahnya 180, berarti ini dia 72 derajat. Oke, berarti untuk nyari sudut A atau BAC 180 kurangin 72 kurangin 36 ya. Sama dengan 72 derajat. Jawabannya yang C. Jadi konsepnya suatu garis lurus itu 180 derajat. Jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan, nilai dari 3X kurangin 2Y. Oke, berarti kita cari dulu nilai dari X dan Y-nya. Kita bisa pakai metode eliminasi substitusi. Oke, kita akan eliminasi Y-nya, berarti yang ini kita kalikan sama 3, yang ini kita kalikan sama si 2 ya. Sehingga persamaannya menjadi 21X ditambah 6Y sama dengan 57. Kemudian yang ini 8X dikurangin 6Y sama dengan 30. Oke, kita jumlahkan aja biar ininya hilang. Jadi 29X sama dengan 87, berarti X-nya sama dengan 3. Setelah dapat X, kalian ambil salah satu persamaannya aja. 4X min 3Y sama dengan 15. Karena X-nya 3 berarti ini 12, kurangin 3Y sama dengan 15. Berarti min 3Y sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan min 1. Oke, pertanyaannya kita diminta untuk menentukan 3X kurangin 2Y. 3 kali 3, 9, dikurangin 2 dikalikan min 1. Hati-hati di sini, 9 tambah 2 sama dengan 11 ya. Jawabannya yang di 11. Oke, next. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari ini oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai ditambah 24. Nah, jadi sekarang totalnya ada 96 orang ya pekerjanya. Akan selesai berapa lama tuh? Berarti ini X sama dengan 96 pekerja. Nah, jangan bingung-bingung, ini kita kalikan aja yang atas, nanti dibagi sama yang 96. Jadi X sama dengan 132 dikalikan 72 dibagi sama 96. Oke, silakan dihitung hasilnya 99 hari yang A. Soal selanjutnya. Pada denah dengan skala 1:200 terdapat gambar kebun persegi panjang dengan ukuran panjang, lebar, luas kebun yang sebenarnya. Berarti kita cari panjang sebenarnya dulu. Berarti tinggal 7 dikalikan sama 200, ini 1400 cm, ubah ke meter jadi 14 meter. Kemudian lebar yang sebenarnya 4,5 kalikan 200, ini dapatnya 900 cm, jadikan meter 9 meter. Karena dia persegi panjang, luasnya tinggal panjang kali lebar aja. 14 dikalikan 9, berapa? 126 meter persegi, yang C lagi. Soal lanjutan. Urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Oke. Jadi kita jadikan desimal aja ya. 78% ini bisa jadi 0,78. Kemudian 7/8 ini kita jadikan desimal 0,875. Jadi yang paling kecil itu 0,45, ini urutan 1. Kemudian ke 0,78 urutan yang kedua. Oke, kita lihat pilihannya. Kemudian yang ketiga itu si 0,853. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. 0,45, 0,78%, 0,85, terus 0,875. Oke. Hasil dari, oke, ada operasi campuran seperti ini. Ingat perkalian pembagian kita kerjakan terlebih dahulu, berarti ini min 20. Ini kita kerjakan, jadi ditambah dengan 40, min bagi min hasilnya positif 6. Hasilnya 26. Gampang ya? Jangan sampai ada yang terjebak sama soal yang seperti ini.
Bentuk sederhana dari 2x kuadrat min 3x kurang 9 dibagi 4x kuadrat dikurang 9. Dua-duanya kita faktorkan. Yang atas kita faktorkan menjadi 2x ditambah 3, kemudian x kurang 3. Yang bawah menjadi 2x tambah 3 dikali 2x kurang 3. Yang sama kita coret ya. Jadi tinggal x min 3 dibagi 2x min 3. Jawabannya yang C. Oke. Grafik dari persamaan garis Y sama dengan 2/3x min 6. Oke, caranya kalian ambil aja. Kalau x-nya sama dengan 0, kalian akan peroleh Y-nya sama dengan min 6. Sehingga koordinatnya 0, min 6. Jadi yang memungkinkan dari jawaban ini kalau nggak A sama B. Yang C sama yang ini udah pasti salah nih. Gitu. Berarti kita fokus ke A sama B. Nah sekarang gantian. Kalau Y-nya kalian buat 0, maka akan kalian peroleh X-nya sama dengan 9. Jadi koordinatnya 9,0. Jadi cari garis yang motong di titik 0, min 6 sama 9,0, yaitu si A. Ya, paham? Oke. Persamaan garis melalui min 1, 2, dan tegak lurus. Ingat kalau tegak lurus itu M2-nya berarti min 1 dibagi M1. M1-nya kalian ambil dari sini. Ini bisa diubah jadi Y sama dengan min 3/4X ditambah 5/4. Ingat, gradien itu koefisien dari X, berarti M1-nya di sini min 3/4. Sehingga kalau mau cari M2-nya tinggal min 1 dibagi min 3/4. M2-nya 4/3 ya, ini yang kita pakai melalui ini jadi X1 sama Y1. Rumusnya ingat, Y kurangin Y1 sama dengan M dikalikan X kurangin X1. Y dikurang 2 sama dengan 4/3 dikalikan dengan X ditambah 1. Ini tiganya kita kalikan ke sini aja. Jadi 3Y kurang 6 sama dengan 4X ditambah 4. Kita buat jadi sama dengan 0 ya. Jadi 4X dikurangin 3Y ditambah 10 sama dengan 0. Jawabannya yang A. 4X dikurangin 3Y tambah 10 sama dengan 0. Oke. Dalam sebuah kelas tercatat, oke, ini kita gambar diagram Venn aja biar memudahkan kita. Ini yang suka basket, ini suka basket, yang ini suka bola, sepak bola. Kita mulai dari yang gemar basket dan sepak bola, 8 orang kita taruh tengah, kemudian 14 siswa tidak gemar kedua olahraga tersebut, berarti taruh di luar sini, taruh di luar lingkaran maksudnya. Yang suka basket ada 21, udah keisi 8, berarti tinggal tambahin 13 supaya jadi 21. Yang suka sepak bola ada 19, udah keisi 8, tinggal tambahin 11 biar jadi 19. Oke ya, maka jumlah siswanya tinggal dijumlahkan aja. 13 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dengan 14. Berapa hasilnya? 46 siswa. Jawabannya yang A ya. Jadi digambar aja diagram Venn-nya untuk memudahkan kita mencari jumlah siswanya. Oke, semoga pembahasan pada video kali ini jelas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke kawan-kawan kalian supaya lebih terasa manfaatnya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.